Hai guys, di video kali ini saya akan berbagi tentang 5 komponen utama yang ada di mesin. Sebelum itu silahkan subscribe dulu ya guys, buat yang belum subscribe agar saya lebih semangat lagi dalam membuat konten tentang dunia otomotif. Cylinder head atau sering disebut juga kepala silinder. Kepala silinder adalah salah satu komponen utama mesin yang dipasangkan pada blok silinder dan diikat menggunakan baut. Kepala silinder harus tahan terhadap temperatur dan tekanan yang tinggi selama engine bekerja. Oleh sebab itu umumnya kepala silinder dibuat dari besi tuang. Pada saat ini banyak engine yang kepala silindernya terbuat dari paduan aluminium. Kepala silinder yang terbuat dari paduan aluminium memiliki kemampuan pendinginan lebih besar dibanding dengan yang terbuat dari besi tuang. Fungsi dari kepala silinder diantaranya sebagai tempat pembakaran, ruang bakar, sebagai tempat kelengkapan mekanisme katup, saluran pemasukan atau intake, saluran pembuangan exhaust. Blok silinder. Komponen ini berbentuk kubus, namun terdapat banyak penyesuaian sehingga terdapat banyak coakan dan lekukan. Fungsi blok silinder bermacam-macam, yaitu berfungsi sebagai tempat torak melakukan pergerakan. Selain itu blok silinder juga berfungsi sebagai penopang seluruh bagian mesin. Komponen ini umumnya terbuat dari baja tuang, yang dapat bertahan pada suhu tinggi tanpa menuai. Kita tahu ketika mesin bekerja maka suhunya bisa mencapai 100 derajat Celcius. Sehingga logam yang digunakan juga harus memiliki titik pemuaian yang tinggi. Untuk itu biasanya blok silinder tidak dibuat murni dari baja namun terdapat campuran logam lain. Piston atau torak ialah komponen utama dalam motor pembakaran dalam, karena fungsinya sebagai pengatur volume ruang bakar. Torak hanyalah komponen berbentuk tabung yang bergerak naik turun di dalam silinder. Nah, gerakan naik turun torak inilah yang akan memengaruhi volume di dalam ruang bakar, sehingga bisa terjadi proses pembakaran pada mesin. Connecting rod adalah sebuah logam batangan yang akan menghubungkan gerakan piston ke crankshaft. Berfungsi untuk meneruskan gerak naik dan turun yang dihasilkan oleh torak dan diteruskan ke crankshaft. Connecting rod terbuat dari baja khusus yang tahan terhadap tekanan yang tinggi. Crankshaft merupakan sebuah komponen yang berfungsi untuk mengubah gerakan naik turun torak menjadi gerakan putaran. Crankshaft pada mesin yang memiliki silinder lebih dari satu umumnya dilengkapi dengan komponen weight balance. Komponen ini berfungsi sebagai pemberat agar putaran mesin stabil. Bahan penyusun crankshaft sama seperti connecting rod, namun terdapat lapisan aluminium pada pinhole. Lapisan ini akan berhubungan langsung dengan dudukan dan beak and connecting rod. Komponen yang terakhir yaitu flywheel terletak pada bagian belakang mesin. Prinsip kerjanya, ketika mesin berputar maka flywheel ikut berputar. Flywheel terbuat dari besi, sehingga mirip pemberat. Namun pada pemberat ini justru timbul gaya sentrifugal. Gaya sentrifugal ini akan terus mendorong flywheel tetap berputar, sehingga akan timbul momentum putaran. Momen ini digunakan ketika mesin masuk langkah kompresi. Selain itu, flywheel juga berfungsi untuk menghidupkan mesin. Alasannya adalah ketika motor starter akan menghidupkan mesin melalui roda gigi flywheel. Keberadaan flywheel memang sangat penting pada mesin. Namun flywheel digunakan sebagai pemberat. Mungkin itu saja pembahasan saya di video kali ini. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen.